Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat malam kepada semua rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Lionel Hamdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu yang berjudul Alat Pendeteksi Tinggi Badan Berbasis IoT Cloud, yaitu sistem pengukuran tinggi badan otomatis yang dapat menyimpan dan memonitor data secara real time melalui internet ataupun wifi ya. Lanjut ke next slide. Di sini ada latar belakang dan masalah. Sebelum masuk ke sistem yang kami buat itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang masalah. Saat ini pengukuran tinggi badan masih dilakukan secara manual, itu kebanyakan menggunakan alat ukur konvensional. Metode ini sering menimbulkan human error karena kesalahan pembacaan skala. Selain itu, prosesnya masih membutuhkan operator untuk mencatat hasil pengukuran sehingga kurang efisien dan memakan waktu yang cukup lama, bukan rekan-rekan? Permasalahan lainnya juga adalah pada data hasil pengukuran biasanya tidak tersimpan dalam satu sistem terpusat, sehingga sulit digunakan untuk monitoring dan analisis jangka panjang. Nah, oleh karena itu, saya mengembangkan sistem yang berbasis IoT yang mampu melakukan pengukuran dan menyimpan data secara real time ataupun otomatis. Seperti itu, teman-teman. Next slide. Nah, di sini ada diagram blok sistem IoT yang dimana pada slide ini ditampilkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Pertama yaitu ada sensor ultrasonik HCSR04 mendeteksi jarak antara sensor dan kepala pengguna. Data tersebut kemudian diproses oleh ESP32 yang dimana yang berfungsi sebagai microcontroller sekaligus penghubung ke jaringan Wi-Fi. Setelah diproses, hasil pengukuran ditampilkan secara real time pada LCD dan secara bersamaan dikirim ke cloud seperti Google Sheet atau Firebase ataupun Telegram ya. Dengan sistem ini seluruh proses dapat berjalan otomatis, teman-teman. Mungkin di sini saya hanya menampilkan diagram blok. Ya, secara tulisan saja, secara gambaran itu saya jelaskan langsung ya teman-teman, karena saya tidak sempat membuatnya. Nah, di sini ada spesifikasi komponen utama. Dalam proyek ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah sensor ultrasonik HCSR04, yaitu sensor ultrasonik yang memiliki rentang pengukuran sekitar 2-400 cm dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi juga ya. Komponen kedua yaitu adalah ISP32 yang memiliki fitur Wi-Fi bawaan sehingga saat cocok digunakan untuk aplikasi Internet of Things. ESP32 ini berfungsi mengolah data sensor sekaligus mengirimkan data ke cloud melalui internet. Sini ada gambarnya mungkin ya. Next. Nah, di sini ada koneksi pin hardware. Pada bagian hardware, sensor ultrasonik dihubungkan ke pin GPIO 5 dan GPIO 18 pada ESP32 sebagai pin trigger dan echo. LCD 12 ini menggunakan pin GPIO 21 dan GPIO 22 untuk komunikasi data. Di sini warnanya sedikit berlawanan ya, jadi kurang terlihat. Teman-teman bisa mendengarkan saya saja dari penjelasan saya. Nah, kemudian terdapat LED indikator pada GPIO 2 dan buzzer pada GPIO 4 yang berfungsi memberikan notifikasi saat proses penggunaan selesai dilakukan. Konfigurasi ini memungkinkan seluruh perangkat bekerja secara terintegrasi ya.
slide selanjutnya yaitu ada prinsip dan kalkulasi, yang dimana cara kerja alat ini cukup sederhana ya. Sensor ultrasonik mengirimkan gelombang suara ke arah objek, dalam hal ini kepala pengguna ataupun kepala kita selaku manusia. Setelah itu gelombang tersebut dipantulkan kembali dan diterima oleh sensor sebagai sinyal echo. ESP32 kemudian menghitung waktu tempuh gelombang tersebut dan mengubahnya menjadi nilai jarak tentunya. Selanjutnya kan tinggi badan dihitung menggunakan rumus, yaitu dengan metode ini tingkat badan dapat diperoleh secara otomatis dan cepat. Teman-teman bisa lihat rumusnya sendiri ya. Tinggi badan sama dengan tinggi alat minus jarak sensor. Seperti itu teman-teman. Mungkin di sini ada slide-nya yang kurang rapi ya. Mohon maaf. Ke implementasi coding ESP32. Nah, pada bagian ini program ESP32 bertugas membaca data sensor dan menghubungkan ke internet. Setelah tinggi badan berhasil dihitung, data akan dikirim ke Google Sheet melalui API menggunakan metode HTTP request. Jika proses berhasil, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data telah tersimpan ke cloud. Dengan demikian, seluruh hasil pengukuran dapat terdokumentasi secara otomatis ya. Nah, di next slide. Analisis data MATLAB. Setelah data tersimpan di cloud, kan data tersebut dapat diunduh dalam format CSV dan dianalisis menggunakan MATLAB. Melalui MATLAB, kita dapat menggunakan grafik tren pertumbuhan, cara distribusi data, dan melakukan analisis statistiknya, dan lain-lainnya. Fitur ini memberikan nilai tambah karena data yang terkumpul tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengambil suatu keputusan. Seperti itu penjelasan slide ini yang slide berikutnya. Nah, hasil pengujian dan akurasi. Mungkin saya tidak menampilkan hasil pengujian dan akurasinya ya, tapi saya akan menjelaskannya di sini. Terkait ini, berdasarkan hasil daripada pengujian yang sudah saya lakukan, yaitu sistem menunjukkan tingkat akurasi yang lebih sangat tinggi, yaitu lebih dari 99% dengan tingkat error yang sangat amat sangat rendah. Hasil ini juga kan menunjukkan bahwa alat mampu melakukan pengukuran secara stabil dan mendeteksi hasil pengukuran manual yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi sangat amat akurat karena lebih dari 99%. Nah, di sini ada keunggulan implementasi IoT. Beberapa keunggulan utama dari sistem ini adalah yang pertama ada data dapat dipantau dari mana saja secara real time menggunakan smartphone maupun komputer. Nah, yang kedua ada big data analysis, penyimpanan ribuan data tanpa riset. Nah, sistem mampu menyimpan ribuan data secara digital sehingga lebih aman dibandingkan percepatan penggunaan kertas. Yang ketiga di sini ada tingkat presisi lebih tinggi karena mengurangi kesalahan pembacaan oleh manusia. Jadi di sini lebih akurat ya, secara akurasi di sini lebih akurat teman-teman. Dengan kata lain, sistem ini lebih modern lah, lebih efisien dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat ini berhasil mengukur tinggi badan secara otomatis dengan sekitar 99,9%. Hanya ada 1% nilai error di situ. Dan itu amat sangat rendah dan sangat kecil ya teman-teman. Integrasi ESP32 dan teknologi IoT mungkin data tersimpan dengan aman pada cloud dan database. Selain itu, penggunaan MATLAB membantu proses analisis data menjadi lebih mudah juga dan informatif. Kedepannya, sistem ini berpotensi diterapkan pada fasilitas kesehatan mungkin, seperti posyandu di desa,
ataupun di sekolah, maupun lingkungan kampus tersendiri untuk mendukung digitalisasi data kesehatan. Mungkin selebihnya barangkali ada pertanyaan, karena ini saya presentasikan dan akan saya upload ke YouTube ya. Teman-teman bisa berkomentar untuk terkait pertanyaan ini. Insya Allah bakal saya jawab. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai alat pendeteksi tinggi badan yang berbasis IoT Cloud ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam segi penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.